Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reski Wahyuni dengan NPM A1I022011. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sebelum kita mengenal teknologi informasi dan komunikasi, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu teknologi. Teknologi merupakan pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses yang menolong manusia untuk menyelesaikan masalahnya. Sedangkan informasi adalah kumpulan data yang saling terkait dan telah diproses secara optimal. Nah, adapun komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi berupa pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi antar media. Nah, adapun peran TIK. Peranan teknologi informasi komunikasi dalam bidang pendidikan yaitu sebagai skill dan kompetensi, sebagai sumber bahan belajar, sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran, sebagai pendukung manajemen pembelajaran, dan sebagai pendukung keputusan. Peranan TIK dalam pembelajaran PAUD. Perkembangan anak usia 0 sampai dengan 2 tahun. Anak mulai belajar mendengar dan mengenal sekitarnya dari rangsangan-rangsangan yang ditimbulkan melalui gerakan serta suara. Kemudian, anak mulai menirukan ketika mereka mulai belajar berbicara. Pemberian informasi teknologi pada usia anak demikian dapat melalui multimedia dengan cara diputarkan lagu-lagu rohani atau lagu anak. Selain itu, mengenalkan warna juga dapat melalui multimedia dengan memutarkan film-film kartun anak yang tentunya mendidik. Nah, kemudian perkembangan anak usia 3-4 tahun. Anak mulai menggunakan kalimat yang hampir lengkap. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka menanyakan sesuatu hal. Menurut Piaget, cara anak mengajukan pertanyaan menunjukkan perkembangan kognitif seorang anak. Oleh karenanya, penting diberikan informasi teknologi melalui multimedia dengan cara seperti pada usia anak 0 sampai dengan 2 tahun, tetapi cara pembelajarannya meningkat, disesuaikan dengan usia anak yang telah dapat menerima rangsangan lebih banyak. Namun, tentu saja perlu pendampingan guru dan orang tua sehingga dapat terlihat sejauh mana anak mampu untuk belajar. Selanjutnya, perkembangan anak usia 5 sampai dengan 6 tahun. Pengenalan dunia informasi teknologi sudah lebih meningkat. Pengenalan dapat berupa pengenalan perangkat keras komputer yang bisa dilihat dan dipegang langsung oleh anak. Misalnya, monitor, mouse, keyboard, dan printer. Pengenalan perangkat keras ini juga dilengkapi dengan penjelasan fungsi dari masing-masing alat dengan cara langsung dipraktekkan. Nah, sedangkan pada perkembangan anak usia 7-8 tahun, pengenalan dunia informasi teknologi sudah masuk pada tingkat program interaktif, di mana anak sudah bisa berinteraksi dengan program aplikasi pembelajaran. Tantangan orang tua dan guru dalam menghadapi teknologi informasi komunikasi. Yang pertama, keamanan dan pengawasan. Orang tua dan guru perlu memastikan bahwa anak-anak menggunakan teknologi dengan aman. Ini melibatkan pengawasan terhadap konten online, pengaturan kontrol orang tua, dan memberikan pemahaman tentang etika online. Yang kedua, pembatasan waktu penggunaan. Menetapkan batasan waktu untuk penggunaan perangkat elektronik, terutama di tengah kekhawatiran tentang kecanduan teknologi dan dampaknya terhadap kesehatan fisik dan mental anak. Yang ketiga, pendidikan digital. Menyediakan pendidikan digital untuk anak-anak agar mereka dapat menggunakan teknologi secara produktif dan etis. Ini melibatkan pengajaran tentang literasi digital, keamanan online, dan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Yang keempat, perbedaan generasi. Orang tua dan guru mungkin menghadapi kesenjangan generasi dalam memahami dan mengelola teknologi. Upaya untuk memahami dunia digital yang sedang berkembang dapat mengatasi perbedaan ini. Yang kelima, integrasi TIK dalam pembelajaran. Guru dihadapkan pada tantangan untuk
mengintegrasikan TIK secara efektif dalam kurikulum. Ini memerlukan pelatihan dan pengembangan keterampilan baru bagi guru agar dapat memanfaatkan teknologi secara efektif dalam proses pembelajaran. Dan yang keenam, pemantauan dan perlindungan privasi. Orang tua dan guru harus memastikan bahwa informasi pribadi anak dilindungi dengan baik dan mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menjaga privasi online. Kemudian yang ketujuh, perangkat dan aksesibilitas. Tidak semua keluarga atau sekolah memiliki akses yang sama terhadap perangkat dan konektivitas internet. Ini dapat menjadi hambatan dalam memastikan kesetaraan dalam pendidikan teknologi. Nah, dengan menyadari dan mengatasi tantangan ini, orang tua dan guru dapat memastikan bahwa penggunaan TIK oleh anak-anak secara langsung positif dan mendukung perkembangan mereka. Komunikasi terbuka dalam kerjasama antara orang tua dan guru juga menjadi kunci dalam menghadapi dinamika. Nah, adapun dampak positif TIK. 1. Akses informasi. Memudahkan akses ke informasi dari berbagai sumber, mendukung pembelajaran dan penelitian. Yang kedua, pembelajaran daring. Menyediakan platform untuk pembelajaran daring, memungkinkan fleksibilitas dalam proses pendidikan. Yang ketiga, konektivitas global. Meningkatkan konektivitas global, memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran ide di tingkat internasional. Yang keempat, efisiensi dan produktivitas. Meningkatkan efisien dan produktivitas dengan menggunakan aplikasi dan perangkat lunak khusus. Yang kelima, pembangunan keterampilan teknologi. Mendukung pengembangan keterampilan teknologi yang diperlukan untuk menghadapi era digital. Yang keenam, pekerjaan dan bisnis. Membuka peluang di bidang pekerjaan dan bisnis, terutama dalam sektor teknologi informasi. Yang ketujuh, kemajuan medis. Mendukung penelitian medis dan inovasi dalam mengembangkan solusi kesehatan. Dan yang kedelapan, memperdayakan masyarakat dengan memfasilitasi partisipasi aktif dalam diskusi publik dan advokasi. Nah, sedangkan dampak negatif TIK yaitu 1. Kecanduan dan gangguan kesehatan mental. Potensi kecanduan terhadap teknologi dan dampak negatifnya terhadap kesehatan mental, terutama pada anak-anak dan remaja. Yang kedua, privasi dan keamanan. Ancaman terhadap privasi data dan keamanan informasi pribadi. Yang ketiga, disparitas akses. Meningkatnya kesenjangan akses dan ke teknologi, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang. Yang keempat, perubahan dalam interaksi sosial. Perubahan dalam interaksi sosial termasuk penurunan keterampilan komunikasi langsung akibat ketergantungan pada komunikasi daring. Yang kelima, penyebaran informasi palsu. Penyebaran informasi palsu atau hoax melalui platform digital. Yang keenam, kesenjangan generasi. Munculnya kesenjangan generasi dalam pemahaman dan pemanfaatan teknologi antara generasi yang lebih tua dan lebih muda. Yang ketujuh, isolasi sosial. Potensi isolasi sosial karena lebih banyak waktu yang dihabiskan di depan layar. Dan yang kedelapan, kerentaan terhadap kejahatan siber. Rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan siber seperti perentasan data dan penipuan daring. Penting untuk menyadari bahwa dampak TIK tidaklah homogen dan dapat berbeda-beda, tergantung pada konteks dan cara penggunaannya. Penting juga untuk mengelola dampak negatif dan memaksimalkan manfaat positif teknologi. Nah, baiklah teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.